Lagian kamu sudah tua, nyusahin aku saja. Jangan pura-pura tidak butuh uang. Di sini kau tinggal denganku, Bu. Jika sore ini kau tidak memberiku uang, kau akan mendapat pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah rumah bambu tua di sebuah desa kecil, seorang ibu tua terikat di kursi kayu. Wajahnya penuh air mata. Tubuhnya kotor oleh makanan yang sengaja dilemparkan ke kepalanya. Di depannya berdiri seorang wanita yang terus memaksanya menelpon anaknya. Anak yang selama ini merantau jauh ke Prancis. Anak yang setiap bulan mengirim uang demi ibunya. Namun sang ibu menolak. Ia tidak ingin anaknya terus bekerja keras hanya untuk memenuhi keserakahan orang lain. Wanita itu semakin marah. Suasana rumah berubah menjadi penuh teriakan dan kekerasan. Namun tanpa mereka sadari, di hari yang sama, seseorang baru saja membuka pintu rumah itu. Seorang pria yang sudah bertahun-tahun tidak pulang. Anak yang selama ini mereka bicarakan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, absen dulu yuk di kolom komentar. Dari mana kalian menyimak kisah ini? Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, silakan klik tombol subscribe sebagai tanda kita menyambung silaturahmi di channel Mbah Kimah. Mari kita saling mendoakan. Semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe dijauhkan dari segala kesulitan, diberikan kesehatan yang sempurna, dan selalu dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita saksikan kisahnya. Angin sore berhembus pelan melewati sela-sela dinding bambu yang sudah mulai rapuh. Suara itu seperti bisikan lama yang selalu hadir setiap hari di rumah kecil yang berdiri di ujung desa. Rumah itu tidak besar, tidak juga terlihat kokoh. Namun disitulah kehidupan Rizky dan ibunya berjalan selama bertahun-tahun. Lantai rumah masih berupa tanah yang diratakan. Jika hujan turun deras, tanah itu akan menjadi lembab dan dingin. Di sudut ruangan terdapat meja kayu tua dengan bekas goresan yang sudah tidak terhitung jumlahnya. Di atas meja itu terdapat mesin jahit tua milik Bu Sari, ibunda Rizky. Mesin jahit itu adalah sumber kehidupan mereka. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Bu Sari harus bekerja sendirian untuk menghidupi rumah tangga. Setiap hari ia menerima jahitan dari tetangga. Kadang baju sekolah, kadang celana kerja, kadang hanya sekadar menambal pakaian yang robek. Tangan Bu Sari tidak lagi sehalus dulu. Kulitnya kasar. Jari-jarinya penuh bekas luka kecil karena jarum. Namun setiap kali ia menatap anaknya, selalu ada senyum yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Rizky sering memperhatikan ibunya dari sudut ruangan. Ia masih ingat betul bagaimana ibunya bekerja sampai larut malam. Lampu kecil menggantung di atas meja jahit, memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Di bawah cahaya itulah Bu Sari menggerakkan mesin jahitnya dengan sabar. Suara mesin jahit itu sudah menjadi musik kehidupan bagi Rizky. Tek 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 tek. Suara itu terdengar hampir setiap malam. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin membawa dingin yang menembus celah-celah dinding bambu. Rizky yang saat itu baru pulang dari sekolah duduk di dekat pintu sambil memperhatikan ibunya bekerja. Bajunya masih sedikit basah karena perjalanan pulang. Bu Sari menoleh. Rizky, kamu belum makan. Rizky menggeleng pelan. Nanti saja, Bu. Bu Sari menghentikan mesin jahitnya. Ia berdiri dan mengambil piring dari dapur kecil di belakang rumah. Dapur itu hanya terdiri dari tungku tanah dan beberapa peralatan masak sederhana. Tidak lama kemudian Bu Sari kembali membawa sepiring nasi hangat dengan sedikit lauk. Rizky menerima piring itu tanpa banyak bicara. Ia tahu makanan di rumah tidak selalu cukup. Seringkali Bu Sari mengatakan ia sudah makan padahal sebenarnya belum. Rizky mengerti, meski ibunya tidak pernah mengatakannya. Mereka makan dalam keheningan yang akrab. Di luar, suara hujan masih terus turun seperti tidak ingin berhenti. Setelah makan, Rizky kembali duduk di dekat meja jahit ibunya. Ia melihat tangan ibunya yang terus bekerja meski malam sudah semakin larut. Ibu capek? Tanya Rizky pelan. Bu Sari tersenyum kecil. Kalau capek tidak dijahit, besok tidak bisa beli beras.
Jawaban itu diucapkan dengan nada ringan, namun Rizky tahu ada beban besar di baliknya. Sejak kecil ia sudah terbiasa melihat ibunya berjuang sendirian. Ayahnya meninggal ketika Rizky masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak saat itu kehidupan mereka berubah. Tidak ada lagi sosok ayah yang bekerja di sawah atau memperbaiki rumah. Yang tersisa hanya Busari dan seorang anak yang masih belajar memahami dunia. Malam itu Rizky memandang mesin jahit tua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mesin itu seperti saksi perjuangan ibunya. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalanya. Pikiran yang selama ini sering ia simpan. Bu. Busari berhenti menjahit dan menoleh. Iya. Rizky menunduk sebentar sebelum berbicara. Kalau suatu hari Rizky pergi jauh, ibu marah tidak? Pertanyaan itu membuat Busari sedikit terdiam. Ia memandang anaknya dengan penuh perhatian. Pergi jauh kemana? Rizky mengangkat wajahnya perlahan. Merantau. Kata itu terdengar sederhana. Namun bagi anak desa seperti Rizky, merantau berarti meninggalkan segalanya. Meninggalkan rumah. Meninggalkan ibu. Meninggalkan kehidupan yang sudah dikenal sejak kecil. Busari tidak langsung menjawab. Ia mematikan mesin jahitnya lalu duduk di samping anaknya. Hujan di luar masih turun. Kenapa kamu berpikir begitu? Tanya Busari lembut. Rizky menarik napas pelan. Rizky ingin ibu tidak kerja keras terus. Kata-kata itu keluar dengan jujur. Rizky ingin suatu hari ibu bisa istirahat. Tidak perlu menjahit sampai malam. Mata Busari perlahan mulai berkaca-kaca. Selama ini ia selalu berusaha terlihat kuat di depan anaknya. Ia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah memperlihatkan rasa lelahnya. Namun mendengar kata-kata itu, hatinya seperti disentuh oleh sesuatu yang hangat. Rizky melanjutkan. Rizky mau cari kerja di kota. Atau mungkin di luar negeri. Rizky akan kirim uang ke ibu. Busari memegang tangan anaknya. Tangan kecil yang dulu sering ia genggam ketika berjalan ke sekolah. Sekarang tangan itu sudah mulai besar. Rizky. Suara Busari bergetar sedikit. Ibu tidak butuh kamu jadi orang kaya. Rizky menatap ibunya. Ibu cuma ingin kamu jadi orang baik. Angin malam berhembus pelan. Hujan mulai sedikit mereda. Namun di dalam rumah kecil itu, suasana terasa hangat. Rizky mengangguk pelan. Rizky tahu, Bu. Ia menunduk sebentar lalu berkata lagi. Tapi Rizky tetap ingin mencoba. Busari memandang anaknya lama. Di dalam hatinya ada rasa takut. Takut jika anaknya pergi terlalu jauh. Takut jika dunia di luar sana terlalu keras. Namun ia juga melihat sesuatu di mata Rizky. Tekad yang tidak bisa ia padamkan. Akhirnya Busari tersenyum. Senyum yang penuh keikhlasan meski di dalamnya ada sedikit rasa sedih. Kalau itu yang kamu inginkan, ibu akan mendoakan. Rizky menatap ibunya dengan mata berbinar. Benar, Bu. Busari mengangguk. Kemanapun kamu pergi, doa ibu selalu ikut. Kata-kata itu terasa sederhana, namun bagi Rizky itu seperti kekuatan besar. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah ia lupakan. Malam di mana sebuah janji lahir. Janji seorang anak kepada ibunya. Janji untuk mengubah kehidupan mereka. Setelah percakapan itu, Busari kembali melanjutkan pekerjaannya. Mesin jahit tua itu kembali berbunyi di tengah malam yang dingin. Tek 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 tek. Rizky duduk di dekat jendela bambu sambil memandangi langit yang mulai gelap. Ia tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Ia tidak tahu bagaimana caranya bisa pergi merantau. Namun satu hal sudah ia putuskan di dalam hati. Suatu hari nanti, ia akan meninggalkan desa kecil itu. Bukan untuk melupakan rumahnya. Bukan untuk meninggalkan ibunya, tetapi untuk kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Di luar rumah, hujan akhirnya berhenti. Langit malam terlihat lebih tenang. Sementara di dalam rumah bambu tua itu,
seorang anak sedang memegang erat mimpinya. Mimpi yang suatu hari akan membawanya sangat jauh dari desa kecil itu. Tanpa ia sadari, perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya sebenarnya sudah dimulai sejak malam itu. Pagi itu desa masih diselimuti kabut tipis. Udara dingin menggantung di antara pepohonan dan rumah-rumah bambu yang berdiri berjajar di sepanjang jalan tanah. Ayam-ayam mulai berkokok, menandakan hari baru telah datang. Di rumah kecil di ujung desa, Bu Sari sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa, ia menyalakan tungku di dapur sederhana mereka. Kayu bakar yang disusun rapi mulai menyala perlahan, memancarkan api kecil yang menghangatkan ruangan. Di atas tungku, ia memasak nasi dan sedikit sayur bayam. Tangan Bu Sari bergerak pelan namun teratur. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari keberangkatan Rizky. Sejak percakapan mereka beberapa bulan lalu, kehidupan di rumah kecil itu berubah perlahan. Rizky mulai mencari berbagai kesempatan untuk merantau. Ia bertanya kepada banyak orang, mencari pekerjaan yang bisa memberinya jalan keluar dari kehidupan sederhana di desa. Hingga suatu hari, kesempatan itu benar-benar datang. Seorang kenalan lama ayahnya yang pernah bekerja di luar negeri pulang ke desa. Ia bercerita bahwa sebuah restoran di Prancis sedang membutuhkan pekerja dapur. Pekerjaannya tidak mudah. Gajinya tidak terlalu besar. Namun bagi Rizky, itu adalah pintu yang selama ini ia cari. Prosesnya tidak cepat. Ada banyak berkas yang harus diurus. Ada perjalanan ke kota untuk membuat dokumen. Ada juga orang-orang yang meragukan keputusan itu. Beberapa tetangga bahkan berkata bahwa bekerja di luar negeri terlalu berisiko. Namun Rizky tetap bertahan pada keputusannya. Setiap malam ia melihat ibunya menjahit hingga larut. Dan setiap malam pula tekadnya semakin kuat. Pagi itu, setelah nasi matang, Bu Sari menyiapkan sarapan sederhana. Rizky keluar dari kamarnya dengan tas kecil di tangannya. Tas itu tidak besar, hanya berisi beberapa pakaian, foto lama keluarganya, dan sedikit barang yang ia anggap penting. Ia berhenti di ambang pintu dapur, melihat ibunya yang sedang menuangkan nasi ke piring. Rizky tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri memperhatikan. Entah mengapa pagi itu terasa berbeda. Rumah kecil yang selama ini terasa biasa saja tiba-tiba terasa sangat berharga. Setiap sudutnya seperti menyimpan kenangan. Rizky sudah bangun, kata Bu Sari tanpa menoleh. Rizky tersenyum kecil. Iya, Bu. Bu Sari membawa 2 piring nasi ke meja kecil. Makan dulu. Perjalananmu jauh. Mereka duduk berhadapan. Tidak banyak kata yang keluar. Hanya suara sendok yang sesekali menyentuh piring. Namun keheningan itu tidak terasa canggung. Itu adalah keheningan yang penuh perasaan. Setelah selesai makan, Bu Sari mengambil sebuah bungkusan kecil dari lemari kayu. Ia menyerahkannya kepada Rizky. Ini buat kamu. Rizky membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada selembar sarung tua dan sebuah tasbih kecil. Rizky memandang ibunya. Ini sarung ayahmu dulu, kata Bu Sari pelan. Ibu simpan lama sekali. Rizky menggenggam sarung itu dengan hati-hati. Ibu mau kamu bawa, supaya kamu ingat rumah. Mata Rizky mulai terasa hangat. Ia mengangguk perlahan. Tidak lama kemudian suara motor terdengar dari luar rumah. Teman Rizky yang akan mengantarnya ke kota sudah datang. Perjalanan dari desa ke bandara memerlukan waktu yang panjang. Rizky berdiri di depan pintu rumah. Tas kecilnya sudah di pundak. Ia memandang rumah bambu itu lama. Rumah yang menjadi saksi seluruh hidupnya selama ini. Bu Sari berdiri di dekatnya. Rizky, katanya pelan. Rizky menoleh. Jaga dirimu baik-baik. Rizky mengangguk. Namun Bu Sari belum selesai. Ingat satu hal. Rizky menunggu. Dimanapun kamu berada, jangan pernah lupa sholat dan berdoa kepada Allah. Kata-kata itu sederhana. Tetapi bagi Rizky, itu adalah pesan yang paling penting. Rizky ingat, Bu,
Suasana menjadi sunyi. Angin pagi berhembus perlahan. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Rizky memeluk ibunya. Pelukan itu berlangsung lama. Bu Sari memejamkan mata. Ia tidak ingin anaknya melihat air mata yang mulai jatuh di pipinya. Rizky akhirnya melepaskan pelukan itu. Ia berjalan menuju motor yang menunggu di depan rumah. Ketika mesin motor mulai menyala, Rizky menoleh sekali lagi. Ia melihat ibunya berdiri di depan rumah bambu itu. Tubuhnya terlihat kecil di tengah cahaya pagi. Namun sosok itu adalah seluruh dunia bagi Rizky. Motor mulai bergerak meninggalkan jalan tanah desa. Perlahan rumah itu semakin jauh. Pohon-pohon semakin mengecil. Dan akhirnya semuanya menghilang dari pandangan. Perjalanan panjang Rizky pun dimulai. Perjalanan yang akan membawanya menyeberangi lautan. Menuju negeri yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sepanjang perjalanan menuju kota, Rizky lebih banyak diam. Ia melihat sawah, sungai, dan rumah-rumah desa yang mereka lewati. Semua itu terasa begitu akrab. Namun sebentar lagi semuanya akan berubah. Beberapa jam kemudian mereka tiba di bandara. Bagi Rizky, itu adalah pertama kalinya ia melihat tempat sebesar itu. Orang-orang berjalan cepat membawa koper besar. Suara pengumuman terdengar dari pengeras suara. Pesawat besar berdiri di landasan. Semuanya terasa asing. Rizky menggenggam tas kecilnya lebih erat. Temannya menepuk bahunya. Tenang saja. Kamu pasti bisa. Rizky tersenyum tipis. Beberapa saat kemudian, panggilan untuk penerbangan menuju Prancis terdengar. Rizky berdiri. Langkahnya terasa berat namun pasti. Ia berjalan menuju gerbang keberangkatan. Sebelum masuk, ia berhenti sebentar. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan. Bu, Rizky pasti pulang. Ia tidak tahu berapa lama perjalanan itu akan berlangsung. Ia juga tidak tahu seperti apa kehidupan yang menunggunya di negeri jauh itu. Namun satu hal yang pasti. Ia membawa doa ibunya. Dan doa seorang ibu tidak pernah berjalan sendirian. Langit di atas kota Paris tampak labu ketika pesawat yang membawa Rizky akhirnya mendarat. Udara dingin langsung menyambutnya begitu ia keluar dari bandara. Bagi seseorang yang berasal dari desa kecil di Indonesia, semua yang ada di hadapannya terasa seperti dunia yang benar-benar berbeda. Bangunan-bangunan tinggi berdiri di mana-mana. Jalan raya penuh dengan kendaraan yang bergerak cepat. Orang-orang berjalan dengan langkah tergesa seolah tidak pernah punya waktu untuk berhenti. Rizky berdiri beberapa saat di depan pintu keluar bandara. Tas kecil masih tergantung di pundaknya. Ia menarik napas panjang. Di dalam hatinya ada perasaan campur aduk antara takut, kagum, dan harapan. Inilah tempat di mana ia akan memulai hidup barunya. Seorang pria parubaya yang bekerja sebagai penghubung tenaga kerja akhirnya datang menjemputnya. Pria itu membawa Rizky menuju sebuah mobil tua yang terparkir di pinggir jalan. "Kamu Rizky dari Indonesia?" tanya pria itu dengan logat yang agak kaku. Rizky mengangguk. "Iya." Perjalanan menuju tempat kerjanya berlangsung hampir 1 jam. Selama perjalanan, Rizky lebih banyak memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya kuning yang membuat suasana terlihat hidup. Namun di balik keindahan itu, Rizky merasakan sesuatu yang lain. Kesepian. Ia sadar bahwa ia benar-benar sendirian di negeri ini. Tidak ada keluarga. Tidak ada teman dekat. Yang ada hanya mimpi dan tekad yang ia bawa dari desa kecilnya. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah restoran yang tidak terlalu besar. Papan namanya tertulis dengan huruf yang tidak sepenuhnya bisa dibaca Rizky. Di dalam restoran itu, kehidupan berjalan dengan cepat. Beberapa koki sibuk di dapur. Pelayan mondar-mandir membawa makanan. Suara piring dan alat masak bercampur menjadi satu. Pemilik restoran, seorang pria tua bernama Monsieur Daniel, memperhatikan Rizky dari kejauhan. Ia menilai Rizky dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu kerja dapur," katanya singkat.
Rizky mengangguk. Hari itu juga ia langsung mulai bekerja. Pekerjaan pertamanya bukan memasak, melainkan mencuci piring. Tumpukan piring kotor datang tanpa henti dari ruang makan. Air hangat dan sabun menjadi teman pertama Rizky di dapur restoran itu. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang buku sekolah kini harus bergerak cepat membersihkan piring, gelas, dan peralatan dapur. Malam pertama terasa sangat panjang. Ketika restoran akhirnya tutup, tubuh Rizky sudah sangat lelah. Punggungnya terasa pegal. Tangannya sedikit perih karena air panas. Salah satu pekerja dapur menunjukkan tempat tidur sederhana di ruang kecil belakang restoran. Hanya ada kasur tipis dan sebuah selimut. Namun bagi Rizky, tempat itu sudah cukup. Ia merebahkan tubuhnya dengan napas berat. Di langit-langit ruangan yang sederhana itu, ia menatap kosong. Lalu tanpa sadar, bayangan rumah bambu di desa muncul di pikirannya. Ia teringat wajah ibunya. Teringat suara mesin jahit yang selalu menemani malam mereka. Rizky menutup matanya. Di dalam hatinya ia berbisik pelan. "Bu, Rizky sudah sampai." Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih mudah. Justru terasa semakin berat. Pekerjaan di dapur restoran itu sangat melelahkan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Rizky sudah harus bangun untuk membantu menyiapkan bahan makanan. Setelah itu ia kembali mencuci piring, membersihkan dapur, memotong sayuran, dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh koki utama. Bahasa juga menjadi tantangan besar. Banyak kata yang tidak ia mengerti. Kadang ia dimarahi karena salah memahami perintah. Kadang ia hanya bisa mengangguk sambil mencoba menebak maksud orang lain. Beberapa pekerja bahkan sering menertawakannya karena logatnya. Namun Rizky tidak pernah membalas. Ia hanya bekerja lebih keras. Malam demi malam berlalu dengan pola yang sama. Kerja, lelah, tidur, bangun lagi. Kadang di sela-sela waktu istirahat, Rizky duduk sendirian di belakang restoran. Ia membuka tas kecilnya dan melihat foto lama dirinya bersama ibunya. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu di depan rumah bambu mereka. Ibu Sari tersenyum di dalam foto itu. Senyum yang sederhana namun penuh kehangatan. Melihat foto itu selalu memberi Rizky kekuatan baru. Beberapa minggu kemudian, ia akhirnya menerima gaji pertamanya. Jumlahnya tidak terlalu besar. Namun bagi Rizky, uang itu terasa sangat berarti. Ia langsung pergi ke tempat pengiriman uang. Tangannya sedikit gemetar ketika menulis nama penerima. Ibu Sari. Ketika uang itu akhirnya terkirim, ada perasaan hangat yang memenuhi dadanya. Ia membayangkan ibunya menerima uang itu. Mungkin ibunya akan tersenyum. Mungkin ibunya akan membeli beras yang lebih banyak. Mungkin ibunya bisa beristirahat lebih lama. Malam itu ketika kembali ke restoran, langkah Rizky terasa lebih ringan. Ia tahu perjalanan ini masih sangat panjang. Namun setidaknya ia sudah memulai sesuatu. Bulan demi bulan berlalu. Rizky mulai terbiasa dengan ritme kerja di dapur. Tangannya menjadi lebih cepat. Gerakannya menjadi lebih terampil. Bahkan beberapa koki mulai memperhatikan ketekunannya. Suatu malam ketika restoran hampir tutup, Monsieur Daniel memanggilnya. "Rizky." Rizky mendekat dengan sedikit gugup. Pemilik restoran itu memandangnya beberapa saat. "Kamu kerja keras." Rizky hanya menunduk. "Terima kasih." Monsieur Daniel menunjuk meja dapur. "Besok kamu belajar masak." Kata-kata itu sederhana. Namun bagi Rizky, itu adalah kesempatan besar. Ia pulang ke ruang tidurnya malam itu dengan perasaan yang berbeda. Ia tahu bahwa langkah kecil itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Di dalam hati kecilnya, ia kembali teringat pada janji yang pernah ia ucapkan di rumah bambu. Janji untuk mengubah kehidupan mereka. Dan tanpa ia sadari, jalan menuju janji itu perlahan mulai terbuka. Hari berikutnya datang lebih cepat dari biasanya bagi Rizky. Bahkan sebelum jam alarm kecil di samping kasurnya berbunyi, ia sudah terbangun lebih dulu.
Matanya langsung terbuka ketika ia teringat kata-kata Monsieur Daniel malam sebelumnya. Hari itu ia tidak hanya akan mencuci piring. Hari itu ia akan belajar memasak. Rizky segera bangun dari kasur tipisnya. Udara pagi di kota Paris terasa dingin, jauh berbeda dari udara hangat di desanya. Ia mencuci muka dengan air dingin yang membuat tubuhnya langsung segar. Di dapur restoran, lampu sudah menyala terang. Beberapa koki mulai menyiapkan bahan makanan. Aroma bawang putih dan mentega memenuhi ruangan, bercampur dengan suara pisau yang memotong sayuran di atas papan kayu. Rizky berdiri sedikit gugup di dekat meja dapur. Seorang koki bernama Pierre meliriknya. "Kamu yang dari Indonesia?" tanyanya singkat. Rizky mengangguk. "Iya." Pierre menunjuk sebuah papan potong. "Potong ini." Di depannya ada sekeranjang besar bawang bombay. Rizky mengambil pisau dengan hati-hati. Tangannya masih belum terlalu terbiasa dengan kecepatan kerja dapur profesional. Ia mulai mengupas dan memotong bawang satu persatu. Mata Rizky sedikit berair karena aroma bawang yang tajam. Namun ia tetap fokus. Pierre sesekali memperhatikan dari samping. Awalnya gerakan Rizky memang agak lambat. Beberapa potongan tidak terlalu rapi. Tetapi ia terus mencoba memperbaiki. Setelah beberapa saat, Pierre mengambil satu potongan bawang yang sudah diiris. Ia melihatnya sebentar lalu mengangguk kecil. "Lumayan." Kata itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain. Tetapi bagi Rizky, itu seperti pujian besar. Hari itu ia mulai belajar banyak hal baru. Cara memotong sayuran dengan cepat. Cara menyiapkan saus. Cara mengatur api kompor agar tidak terlalu besar. Setiap gerakan di dapur memiliki ritme tersendiri. Semua orang bergerak cepat namun teratur. Awal-awalnya Rizky sering tertinggal. Kadang ia salah mengambil bahan. Kadang ia terlalu lama menyiapkan sesuatu. Beberapa koki bahkan sempat menggerutu karena harus menunggu. Namun Rizky tidak pernah menyerah. Setiap kesalahan ia jadikan pelajaran. Setiap teguran ia terima dengan tenang. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin cepat. Pekerjaan di dapur ternyata jauh lebih melelahkan daripada mencuci piring. Rizky harus berdiri berjam-jam di depan kompor panas. Keringat sering membasahi bajunya. Namun di balik semua kelelahan itu, ada perasaan bangga yang tumbuh perlahan. Ia mulai memahami dunia baru. Dunia dapur profesional. Suatu malam, ketika restoran sedang sangat ramai, seorang koki tiba-tiba harus pulang karena sakit. Dapur menjadi sedikit kacau. Pierre melihat sekeliling dengan cepat. "Rizky." Rizky langsung menoleh. "Kamu pegang bagian sayur." Jantung Rizky langsung berdebar. Bagian sayur bukan pekerjaan kecil. Semua hidangan utama membutuhkan sayuran sebagai pelengkap. Jika ia salah, pesanan pelanggan bisa berantakan. Rizky menarik napas dalam. Baik. Malam itu menjadi ujian pertama bagi dirinya. Pesanan datang bertubi-tubi. Suara pelayan yang meneriakkan menu membuat dapur semakin tegang. Rizky bergerak secepat mungkin. Memotong. Menumis. Menyusun bahan. Beberapa kali tangannya hampir salah mengambil bumbu. Tetapi ia segera memperbaikinya. Waktu terasa berjalan sangat cepat. Hingga akhirnya restoran mulai sepi. Pelanggan terakhir meninggalkan ruangan. Rizky bersandar sebentar di meja dapur. Napasnya masih sedikit terengah. Pierre datang mendekat. Ia melihat hasil kerja Rizky malam itu. Lalu ia berkata pendek. Bagus. Sekali lagi kata sederhana itu terasa sangat berarti. Dari malam itu, posisi Rizky di dapur mulai berubah. Ia tidak lagi hanya dianggap sebagai pekerja tambahan. Ia mulai dipercaya memegang beberapa bagian penting. Monsieur Daniel juga mulai memperhatikannya. Pemilik restoran itu sering berdiri di sudut dapur sambil mengamati para pekerjanya. Suatu malam setelah restoran tutup, ia memanggil Rizky. "Kamu sudah lama di sini," katanya. Rizky mengangguk.
Iya. Monsieur Daniel menatapnya dengan serius. Kamu belajar cepat. Rizky sedikit menunduk. Saya hanya mencoba bekerja sebaik mungkin. Monsieur Daniel tersenyum tipis. Itu yang membuat kamu berbeda. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Rizky terjadi. Monsieur Daniel menawarinya posisi yang lebih baik. Bukan hanya sebagai pembantu dapur, melainkan sebagai asisten koki. Gajinya juga meningkat. Ketika menerima kabar itu, Rizky hampir tidak percaya. Perjalanannya masih jauh. Tetapi langkah kecil itu terasa seperti pintu yang terbuka. Malam itu setelah semua pekerjaan selesai, Rizky duduk sendirian di belakang restoran seperti biasa. Ia membuka tas kecilnya. Foto dirinya bersama ibunya masih tersimpan rapi di dalamnya. Rizky memandang foto itu lama. Di dalam hatinya ia berbicara pelan. Bu, Rizky mulai bisa. Ia membayangkan ibunya di desa. Mungkin sedang menjahit di bawah lampu kecil. Mungkin sedang beristirahat setelah seharian bekerja. Rizky tersenyum kecil. Ia belum menjadi orang sukses. Ia belum bisa membawa ibunya hidup nyaman. Namun setidaknya ia sudah berjalan beberapa langkah menuju impiannya. Di langit malam Paris, lampu kota terus bersinar. Sementara di sebuah dapur restoran kecil, seorang anak desa sedang perlahan membangun masa depannya. Tanpa ia sadari, perjalanan yang ia mulai dengan penuh kesulitan itu suatu hari akan mengubah kehidupannya sepenuhnya. Dan juga kehidupan ibunya yang menunggu jauh di rumah bambu kecil di desa. Tahun demi tahun berlalu tanpa terasa. Kehidupan Rizky di Paris berubah perlahan. Restoran kecil tempat ia bekerja dahulu kini berkembang menjadi tempat makan yang semakin ramai. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena suasananya, tetapi juga karena masakan yang semakin dikenal. Di dapur restoran itu, posisi Rizky juga sudah berbeda. Ia bukan lagi anak baru yang sering kebingungan memegang pisau atau salah memahami perintah. Sekarang ia sudah menjadi salah satu orang yang paling dipercaya di dapur. Bahkan beberapa koki baru sering bertanya kepadanya ketika mereka kesulitan. Perjalanan panjang yang ia lalui membuat tangannya semakin terampil dan pikirannya semakin matang. Monsieur Daniel, pemilik restoran, sering mempercayakan banyak hal kepada Rizky. Kadang ia diminta mengatur bahan makanan. Kadang ia diminta membantu merancang menu baru. Kepercayaan itu membuat kehidupan Rizky berubah jauh dari hari-hari pertamanya di negeri itu. Gajinya juga semakin meningkat. Setiap bulan ia tetap melakukan satu hal yang tidak pernah berubah. Mengirim uang untuk ibunya. Di sebuah kantor pengiriman uang kecil di dekat restoran, pegawainya bahkan sudah mengenal Rizky dengan baik. Kirim lagi ke Indonesia? Tanya pegawai itu suatu hari sambil tersenyum. Rizky mengangguk. Seperti biasa. Ia menuliskan nama penerima dengan hati-hati. Ibu Sari. Setiap kali mengirim uang, selalu ada rasa hangat di dalam hatinya. Seolah jarak ribuan kilometer antara Paris dan desa kecilnya menjadi sedikit lebih dekat. Ia sering membayangkan bagaimana ibunya menggunakan uang itu. Mungkin ibunya sudah tidak perlu bekerja terlalu keras. Mungkin rumah bambu mereka sudah diperbaiki sedikit demi sedikit. Mungkin ibunya sudah bisa tidur lebih nyenyak tanpa harus menjahit sampai larut malam. Bayangan itu selalu membuat Rizky tersenyum. Suatu malam, setelah restoran tutup, ia duduk di ruang belakang sambil membuka telepon kecilnya. Koneksi internet di sana tidak selalu stabil, namun cukup untuk sesekali melakukan panggilan. Ketika sambungan akhirnya tersambung, suara yang sangat ia rindukan terdengar di seberang. Halo. Itu suara ibunya. Rizky langsung tersenyum. Ibu, ini Rizky. Di ujung sana, suara Bu Sari terdengar sedikit terkejut namun bahagia. Rizky, kamu sehat? Sehat, Bu. Percakapan mereka tidak pernah panjang. Kadang hanya beberapa menit. Kadang sinyal terputus di tengah kalimat. Namun setiap kata terasa sangat berharga. Uangnya sudah sampai, Bu? Tanya Rizky.
Bu Sari terdiam sebentar. Sudah. Jawaban itu selalu sama. Pendek. Sederhana. Rizky tidak pernah menanyakan lebih jauh. Ia percaya sepenuhnya bahwa ibunya menggunakan uang itu dengan baik. Namun jauh di desa kecil itu, kenyataan sebenarnya sangat berbeda. Rumah bambu tempat Bu Sari tinggal masih terlihat sama seperti dulu. Dinding bambunya masih tua. Lantainya masih tanah. Tidak ada perubahan besar seperti yang dibayangkan Rizky. Di dalam rumah itu juga tinggal seorang wanita lain. Ratna. Ratna adalah adik dari almarhum ayah Rizky. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia tinggal bersama Bu Sari dengan alasan saling membantu. Awalnya Bu Sari menerima dengan tulus. Ia berpikir hidup bersama keluarga akan terasa lebih ringan. Namun perlahan sifat asli Ratna mulai terlihat. Ratna adalah orang yang sangat suka mencari jalan cepat untuk mendapatkan uang. Ia jarang bekerja. Lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Beberapa orang di desa bahkan mulai berbisik bahwa Ratna sering terlihat di tempat perjudian. Ketika kiriman uang dari Rizky mulai datang setiap bulan, kehidupan Ratna berubah. Ia menyadari ada sumber uang baru yang bisa ia manfaatkan. Setiap kali uang kiriman datang, Ratna selalu menjadi orang pertama yang mengambilnya. "Biar aku yang simpan," katanya kepada Bu Sari. "Buat kebutuhan rumah." Bu Sari tidak pernah curiga. Ia percaya kepada saudara sendiri. Namun uang itu jarang benar-benar digunakan untuk kebutuhan rumah. Sebagian besar justru dibawa Ratna keluar desa. Di meja judi yang remang-remang, uang kiriman Rizky sering berubah menjadi taruhan. Ratna mulai terbiasa dengan kehidupan itu. Awalnya ia hanya bermain kecil. Namun lama-kelamaan jumlah uang yang ia pertaruhkan semakin besar. Beberapa kali ia memang menang. Tetapi lebih sering kalah. Kekalahan itu membuatnya semakin nekat. Ia selalu berpikir bahwa kemenangan besar akan datang di permainan berikutnya. Tanpa ia sadari, uang kiriman Rizky yang seharusnya menjadi harapan keluarga perlahan habis di meja judi. Bu Sari sendiri hanya menerima sedikit dari uang tersebut. Kadang hanya cukup untuk membeli beras. Kadang bahkan tidak sampai cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun Bu Sari tidak pernah mengeluh kepada anaknya. Setiap kali Rizky menelpon, ia selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak ingin anaknya khawatir. Di sisi lain, kebiasaan judi Ratna semakin sulit dikendalikan. Utang mulai muncul. Beberapa orang yang dulu ramah kini mulai datang dengan wajah tidak sabar. Mereka menagih uang yang dipinjam Ratna untuk berjudi. Ratna mulai panik. Ia membutuhkan uang lebih banyak. Dan di dalam pikirannya, hanya ada satu sumber yang bisa ia manfaatkan. Rizky. Suatu malam di rumah bambu itu, Ratna datang menghampiri Bu Sari yang sedang menjahit di bawah lampu kecil. "Kak," katanya dengan nada sedikit memaksa. Bu Sari menghentikan mesin jahitnya. "Ada apa?" Ratna duduk di dekatnya. "Besok kalau Rizky telpon, bilang saja butuh uang tambahan." Bu Sari mengernyit. "Uang yang kemarin saja masih ada." Ratna langsung menggeleng. "Itu sudah dipakai." Bu Sari terlihat bingung. "Dipakai untuk apa?" Ratna tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata singkat, "Pokoknya bilang saja kamu butuh uang." Bu Sari memandangnya dengan tenang. "Aku tidak bisa begitu." Ratna menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Sesuatu yang mulai terasa berbahaya. Sementara itu di Paris, Rizky sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di pikirannya, ibunya hidup tenang di desa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa uang yang ia kirim dengan penuh harapan justru menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Malam di desa itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin pelan berhembus melewati sela-sela dinding bambu rumah tua milik Bu Sari. Lampu kecil yang tergantung di atas meja jahit memancarkan cahaya kekuningan yang redup, sama seperti malam-malam sebelumnya. Bu Sari duduk di kursi kayu yang sudah mulai usang.
Tangannya masih bergerak mengayuh mesin jahit tua yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Tek 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 tek. Suara mesin jahit itu kembali memenuhi ruangan. Namun malam itu suasana terasa berbeda. Di sudut ruangan lain, Ratna berjalan mondar-mandir dengan wajah gelisah. Langkahnya cepat, napasnya tidak teratur, dan sesekali ia menggigit bibirnya sendiri seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Beberapa hari terakhir hidup Ratna tidak lagi tenang. Utang judinya semakin menumpuk. Orang-orang yang dulu hanya menagih dengan kata-kata sekarang mulai datang dengan wajah yang jauh lebih keras. Bahkan sore tadi 2 orang pria datang ke rumah itu. Mereka berdiri di depan pintu dengan tatapan dingin. Bilang ke Ratna, kalau minggu ini uangnya tidak ada, kami datang lagi. Suara mereka terdengar jelas sampai ke dalam rumah. Bu Sari yang mendengar itu merasa bingung dan cemas. Namun Ratna hanya menyuruh mereka pergi dengan alasan akan segera membayar. Setelah kedua pria itu pergi, Ratna duduk di kursi dengan wajah pucat. Kepalanya terasa penuh. Ia tahu satu hal yang pasti. Uang yang ia miliki tidak akan cukup untuk membayar utang itu. Dan satu-satunya jalan yang ia pikirkan hanyalah mendapatkan uang lagi dari Rizky. Ratna berhenti berjalan dan menatap Bu Sari yang masih menjahit. "Kak," katanya tiba-tiba. Bu Sari menghentikan mesin jahitnya. "Iya." Ratna duduk di depan meja. "Kamu harus telepon Rizky besok." Bu Sari memandangnya dengan tenang. "Untuk apa?" Ratna langsung menjawab. "Minta dia kirim uang lebih banyak." Bu Sari menghela napas pelan. "Ratna, uang yang dia kirim setiap bulan sudah lebih dari cukup." Ratna langsung menggeleng dengan wajah kesal. "Tidak cukup." Jawaban itu membuat Bu Sari semakin bingung. "Kenapa tidak cukup?" Ratna menatapnya tajam. "Pokoknya kamu bilang saja butuh uang." Bu Sari menggeleng perlahan. "Aku tidak bisa begitu." Suasana ruangan langsung berubah tegang. Ratna berdiri dari kursinya dengan gerakan kasar. "Kenapa tidak bisa?" Bu Sari tetap duduk tenang. "Karena Rizky bekerja keras di sana." Ia menatap Ratna dengan lembut namun tegas. "Aku tidak mau memanfaatkan anakku sendiri." Kata-kata itu seperti menyulut sesuatu di dalam diri Ratna. Wajahnya langsung berubah merah karena marah. "Memanfaatkan?" Ratna berkata dengan nada tinggi. "Selama ini aku juga tinggal di rumah ini." Bu Sari tetap tenang. "Tinggal bersama tidak berarti kita boleh membohonginya." Ratna mengepalkan tangannya. "Kamu tidak mengerti keadaanku." Bu Sari memandangnya dalam-dalam. "Keadaan apa?" Ratna terdiam sejenak. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak bisa mengakui bahwa uang kiriman Rizky habis di meja judi. Beberapa detik kemudian Ratna berkata dengan suara keras. "Pokoknya kamu harus telepon dia." Bu Sari menggeleng lagi. "Tidak." Jawaban singkat itu membuat kemarahan Ratna semakin besar. Ia melangkah mendekat. "Kamu pikir kamu bisa menolak terus?" Bu Sari masih duduk dengan tenang. "Aku hanya tidak ingin membohongi anakku." Ratna menatapnya dengan sorot mata yang semakin gelap. Untuk pertama kalinya, Bu Sari mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari Ratna. Sesuatu yang membuat suasana rumah terasa menakutkan. Beberapa saat kemudian Ratna berjalan menjauh sambil menggerutu. Ia keluar dari rumah tanpa mengatakan apa-apa lagi. Malam itu Bu Sari kembali melanjutkan pekerjaannya. Mesin jahit tua kembali berbunyi di tengah kesunyian malam. Namun di luar rumah, Ratna berjalan dengan pikiran yang semakin kacau. Ia menuju tempat yang sudah sangat ia kenal. Sebuah bangunan kecil di pinggir desa yang sering menjadi tempat perjudian. Lampu di dalam bangunan itu redup. Suara orang-orang berbicara pelan bercampur dengan bunyi kartu yang dibagikan di atas meja. Ratna duduk di salah satu meja dengan wajah tegang. Di depannya ada beberapa orang yang sudah terbiasa bermain bersamanya. "Ratna datang lagi," kata salah satu dari mereka. Ratna tidak menjawab.
Ia hanya mengeluarkan uang terakhir yang masih tersisa di sakunya. Permainan dimulai. Kartu dibagikan. Beberapa menit pertama terasa menegangkan. Ratna berharap keberuntungan datang malam itu. Namun harapan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Satu demi satu uangnya hilang. Ketika permainan selesai, Ratna hanya duduk diam dengan wajah kosong. Uangnya habis. Lebih buruk lagi, ia sekarang memiliki utang tambahan. Seorang pria yang duduk di seberangnya menatapnya dingin. Utangmu semakin banyak. Ratna mencoba tersenyum kaku. Aku akan bayar. Pria itu bersandar di kursinya. Kapan? Ratna tidak menjawab. Pria itu lalu berkata dengan nada yang lebih rendah namun tajam. Jangan buat kami menagih dengan cara yang tidak kamu suka. Kata-kata itu membuat Ratna merasakan dingin di punggungnya. Ia bangkit dari kursinya dan keluar dari tempat itu. Malam terasa semakin gelap. Langkahnya menuju rumah terasa berat. Di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran. Ia harus mendapatkan uang. Dengan cara apapun. Ketika sampai di depan rumah, ia berhenti sebentar. Lampu kecil di dalam rumah masih menyala. Bayangan Busari terlihat duduk di depan mesin jahit. Ratna menatap rumah itu dengan wajah yang sulit dibaca. Perlahan sesuatu yang gelap mulai tumbuh di dalam pikirannya. Jika Busari tidak mau meminta uang kepada Rizky dengan baik-baik, mungkin ada cara lain untuk memaksanya. Sementara itu di Paris, ribuan kilometer dari desa kecil itu, Rizky sedang menutup restoran bersama rekan kerjanya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di rumah kecil yang selalu ia rindukan, masalah besar mulai tumbuh dalam diam. Pagi di desa itu datang dengan langit yang sedikit mendung. Udara terasa lembab setelah hujan turun semalaman. Di rumah bambu kecil itu, Busari sudah duduk di depan mesin jahitnya seperti biasa. Tek 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 tek. Suara mesin jahit tua kembali mengisi ruangan. Bagi Busari, pekerjaan itu bukan hanya cara untuk mencari uang. Itu juga menjadi cara untuk menenangkan pikiran. Setiap ayunan pedal mesin jahit membuat hatinya sedikit lebih tenang. Namun beberapa hari terakhir, ketenangan itu tidak lagi terasa sama. Ia masih teringat dua pria yang datang menagih Ratna beberapa hari lalu. Wajah mereka tidak terlihat seperti orang yang sabar. Dan sejak malam itu, sikap Ratna juga berubah semakin aneh. Ratna menjadi lebih mudah marah, lebih sering keluar rumah. Dan setiap kali berbicara dengan Busari, suaranya selalu terdengar penuh tekanan. Pagi itu Ratna akhirnya keluar dari kamarnya dengan wajah kusut. Rambutnya sedikit berantakan. Matanya terlihat lelah karena kurang tidur. Ia langsung berjalan ke ruang tengah tempat Busari menjahit. Tanpa mengatakan apa-apa, ia berdiri di dekat meja jahit sambil menatap Busari. Busari menghentikan mesin jahitnya. "Kamu sudah bangun?" tanyanya pelan. Ratna tidak menjawab. Beberapa detik ia hanya berdiri diam dengan wajah tegang. Lalu akhirnya ia berkata, "Rizky telpon kemarin?" Busari menggeleng. "Belum." Ratna menghela napas dengan kesal. "Kalau nanti dia telpon, kamu harus bilang kita butuh uang lagi." Busari menatapnya dengan tenang. "Ratna, aku sudah bilang sebelumnya." Ia berhenti sebentar lalu melanjutkan. "Aku tidak akan meminta uang yang tidak benar-benar kita butuhkan." Ratna langsung memukul meja dengan tangannya. Suara keras itu membuat mesin jahit sedikit bergeser. "Kamu keras kepala sekali." Busari tetap duduk dengan tenang. "Aku hanya tidak ingin berbohong kepada anakku." Kata-kata itu membuat Ratna semakin marah. Ia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan seperti orang yang kehilangan kesabaran. "Kamu pikir aku melakukan ini untuk diriku sendiri?" katanya dengan nada tinggi. Busari memandangnya tanpa rasa takut. "Kalau bukan untukmu, lalu untuk siapa?" Ratna terdiam sejenak. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ia tidak bisa mengatakan bahwa uang itu akan dipakai untuk menutup utang judinya. Beberapa detik kemudian Ratna berkata dengan suara yang lebih dingin,
Pokoknya kamu harus telpon dia. Bu Sari menggeleng lagi. Tidak. Jawaban itu keluar dengan tenang. Namun bagi Ratna, itu terasa seperti tantangan. Ratna mendekat hingga berdiri tepat di depan kursi tempat Bu Sari duduk. Kamu tidak mengerti betapa seriusnya ini. Bu Sari memandangnya dengan lembut. Kalau ada masalah, kita bisa mencari jalan lain. Ratna tertawa kecil. Tawa yang terdengar pahit. Jalan lain. Ia menggeleng. Tidak ada jalan lain. Suasana rumah semakin tegang. Angin dari luar masuk melalui celah dinding bambu, membuat tirai kecil di jendela bergerak perlahan. Bu Sari berdiri dari kursinya. Ia mencoba berbicara dengan nada yang lebih tenang. Ratna, kalau kamu punya masalah, ceritakan saja. Ratna menatapnya dengan sorot mata yang keras. Aku tidak butuh nasihatmu. Bu Sari tetap sabar. Aku hanya ingin membantu. Ratna tiba-tiba mendorong kursi kayu di dekatnya hingga jatuh ke lantai. Suara benturan itu menggema di dalam rumah. Yang aku butuhkan adalah uang. Teriaknya. Bu Sari sedikit terkejut, tetapi ia tetap berusaha tenang. Uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Ratna menatapnya dengan penuh kemarahan. Bagi kamu mungkin tidak. Ia mendekat lagi. Tapi bagi aku, uang adalah satu-satunya cara untuk keluar dari masalah ini. Bu Sari mulai memahami sesuatu. Meskipun Ratna tidak mengatakannya secara langsung, ia bisa merasakan bahwa masalah itu pasti berkaitan dengan utang. Ratna, katanya pelan, kamu punya utang. Pertanyaan itu membuat Ratna terdiam. Beberapa detik ia hanya menatap lantai. Lalu wajahnya kembali keras. Itu bukan urusanmu. Bu Sari menghela napas panjang. Kalau begitu jangan libatkan Rizky. Kata-kata itu membuat Ratna kehilangan sisa kesabarannya. Ia mencengkeram lengan Bu Sari dengan kuat. Kamu akan menelpon dia. Bu Sari mencoba melepaskan tangannya. Lepaskan aku. Ratna justru menggenggam lebih kuat. Kamu akan mengatakan kita butuh uang. Bu Sari menggeleng meski tangannya terasa sakit. Aku tidak akan berbohong kepada anakku. Kata-kata itu keluar dengan tegas. Dan itulah saat ketika sesuatu benar-benar berubah di dalam diri Ratna. Kemarahan yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Ia mendorong Bu Sari hingga wanita tua itu hampir terjatuh. Kursi kayu di belakangnya berderit keras. Kalau kamu tidak mau bicara baik-baik, kata Ratna dengan napas berat, mungkin aku harus membuatmu mau. Bu Sari menatapnya dengan wajah sedih. Bukan karena takut, tetapi karena tidak pernah menyangka hubungan keluarga mereka bisa berubah sejauh ini. Ratna, jangan lakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap Bu Sari dengan sorot mata yang penuh tekanan. Di dalam rumah bambu kecil itu, suasana menjadi sangat sunyi. Seolah rumah tua itu sendiri ikut menahan napas. Sementara itu jauh di Paris, di tengah keramaian dapur restoran, Rizky sedang bekerja seperti biasa. Tangannya bergerak cepat menyiapkan makanan untuk para pelanggan. Ia tidak tahu bahwa di rumah yang selalu ia rindukan, kesabaran ibunya sedang diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Langit malam di desa itu terasa gelap tanpa banyak bintang. Angin berhembus cukup kencang, membuat pohon-pohon di sekitar rumah bambu tua itu bergoyang pelan. Suasana terasa sunyi, namun di dalam rumah kecil itu ketegangan sedang mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bu Sari masih berdiri di dekat meja jahitnya. Sementara Ratna berdiri di depannya dengan wajah penuh kemarahan. Mata Ratna terlihat tajam dan gelap, seolah semua kesabaran yang pernah ia miliki sudah benar-benar habis. Aku sudah bilang berkali-kali, kata Ratna dengan suara berat. Kamu harus telpon Rizky. Bu Sari menatapnya dengan tenang meskipun hatinya sebenarnya terasa sangat sedih. Aku tidak akan melakukannya. Jawaban itu kembali membuat Ratna semakin marah.
Beberapa detik mereka hanya saling menatap dalam keheningan yang menegangkan. Lalu Ratna tiba-tiba meraih kursi kayu yang ada di dekatnya. Kursi itu diseret ke tengah ruangan dengan suara kasar. Bu Sari mengernyit bingung. "Ratna, kamu mau apa?" Ratna tidak menjawab. Ia justru meraih lengan Bu Sari dengan kasar. "Duduk di sini." Bu Sari mencoba menahan dirinya. "Ratna, hentikan ini." Namun Ratna tidak mendengarkan. Ia memaksa Bu Sari duduk di kursi kayu itu. Dengan gerakan cepat, Ratna mengambil seutas tali yang sebelumnya sudah ia siapkan di sudut ruangan. Tali itu dililitkan ke tangan Bu Sari. "Ratna, kamu sudah keterlaluan," kata Bu Sari dengan suara gemetar. Ratna tetap tidak peduli. Ia mengikat kedua tangan Bu Sari ke sandaran kursi. Gerakannya penuh emosi. "Aku tidak punya waktu lagi," katanya dengan napas berat. Bu Sari mencoba melepaskan diri. "Ratna, ini salah." Ratna akhirnya berhenti sejenak. Ia berdiri di depan Bu Sari sambil menatapnya tajam. "Salah?" Ia tertawa pendek. "Yang salah adalah kamu tidak mau membantu aku." Bu Sari menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tidak bisa membohongi anakku sendiri." Ratna menggeleng keras. "Kamu tidak mengerti." Ia berjalan ke dapur kecil dan kembali membawa sebuah mangkuk berisi sisa makanan yang sudah dingin. Wajah Bu Sari berubah bingung. "Kamu mau apa dengan itu?" Ratna berdiri di depan kursi tempat Bu Sari terikat. "Aku hanya ingin kamu sadar." Lalu tanpa ragu, ia menumpahkan isi mangkuk itu ke kepala Bu Sari. Nasi dan kuah dingin mengalir di wajah wanita tua itu. Bu Sari memejamkan mata. Rasa dingin dan bau makanan basi membuatnya merasa sangat terhina. Ratna menatapnya dengan wajah keras. "Sekarang telpon Rizky." Bu Sari perlahan membuka matanya. Meskipun wajahnya kotor dan air mata mulai jatuh, suaranya tetap tenang. "Tidak." Jawaban itu membuat Ratna hampir kehilangan kendali sepenuhnya. "Kenapa kamu begitu keras kepala?" Ratna mengambil telepon genggam dari meja dan melemparkannya ke pangkuan Bu Sari. "Telepon dia sekarang." Namun tangan Bu Sari terikat. Telepon itu jatuh ke lantai. Bu Sari hanya menatap Ratna dengan wajah penuh kesedihan. "Aku tidak akan melakukan itu." Ratna menggertakkan giginya. Kemarahan yang ia rasakan sekarang tidak hanya berasal dari penolakan Bu Sari, tetapi juga dari ketakutan terhadap orang-orang yang menagih utangnya. Ia merasa terpojok. Dan dalam keadaan seperti itu, akalnya tidak lagi berjalan dengan jernih. Ratna meraih bahu Bu Sari dan mengguncangnya. "Kalau kamu tidak mau bicara baik-baik, aku akan membuatmu bicara." Suasana rumah terasa semakin mencekam. Di luar, angin semakin kencang. Daun-daun kering berdesir di halaman. Tidak ada seorang pun di sekitar rumah yang mengetahui apa yang sedang terjadi di dalamnya. Bu Sari menunduk. Air mata perlahan jatuh dari wajahnya yang masih kotor. Namun bukan rasa sakit yang paling ia rasakan. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua ini datang dari keluarganya sendiri. Di dalam hatinya ia hanya berdoa pelan. Semoga anaknya tidak pernah mengetahui keadaan ini. Sementara itu, ribuan kilometer dari desa kecil itu, di sebuah bandara besar di Paris, seorang pria sedang berdiri di depan loket keberangkatan. Rizky memegang paspornya dengan erat. Di sampingnya ada koper yang tidak terlalu besar. Keputusan itu sebenarnya datang secara mendadak. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, usahanya kini berkembang pesat. Restoran yang dulu hanya tempat ia bekerja sekarang sudah menjadi bagian dari bisnis yang ia kelola bersama Monsieur Daniel. Kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun ada satu hal yang terus muncul di pikirannya beberapa minggu terakhir. Kerinduan. Sudah terlalu lama ia tidak pulang. Sudah terlalu lama ia tidak melihat ibunya secara langsung. Malam itu ia akhirnya membuat keputusan. Ia akan pulang ke Indonesia. Tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin memberi kejutan kepada ibunya.
Rizky tersenyum kecil ketika petugas bandara memeriksa tiketnya. Di dalam pikirannya ia membayangkan wajah ibunya ketika pintu rumah terbuka dan ia berdiri di sana. Ia membayangkan ibunya akan terkejut. Mungkin juga menangis bahagia. Rizky sama sekali tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di rumah bambu kecil itu, ibunya sedang duduk terikat di kursi kayu dengan wajah penuh kotoran makanan. Sementara seseorang yang seharusnya menjadi keluarga justru berdiri di depannya dengan kemarahan yang semakin tak terkendali. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, dua dunia yang terpisah oleh ribuan kilometer itu akan bertemu dalam sebuah momen yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Sahabat semuanya, itulah kisah yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Kadang perjuangan seorang anak dilakukan dengan penuh harapan untuk membahagiakan orang tua, namun keserakahan manusia bisa mengubah segalanya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dari kota mana kalian menyimak cerita ini hari ini? Dukung juga channel Mbah Kimah dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Semoga setiap kebaikan yang kalian lakukan dibalas oleh Allah dengan keberkahan hidup, kesehatan, dan rezeki yang luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.